Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan materi perkuliahan kita tentang model-model perencanaan pembelajaran. Nah, jadi sebagaimana saya telah jelaskan kemarin, bahwa apabila kita mau mengajar, apabila kita menjadi seorang guru, maka perlu kita mempersiapkan diri, yaitu salah satunya adalah merancang, mendesain pembelajaran. Nah, model-model perencanaan pembelajaran. Nah, jadi adik-adik, how to be a great teacher, how to be a true teacher, how to be the best teacher. Nah, ini PR kita menjadi guru yang baik, luar biasa. Jadi guru yang profesional. Guru yang profesional itu adalah guru yang mengerti statusnya sebagai guru. Nah, apa fungsi kita sebagai guru? Fungsinya adalah mendidik dan mengajar. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi guru, maka persiapan-persiapan itu harus kita lakukan. Salah satunya adalah dengan mendesain, merancang pembelajaran. What will we teach to our student? Apa yang harus kita ajarkan kepada siswa kita? Tentu mata pelajaran. Nah, kemudian model-model perencanaan pembelajaran ini didasari oleh teori-teori. Jadi adik-adik, sebelum kita mendesain pembelajaran itu nanti hasilnya bisa menjadi modul, bisa menjadi bahan ajar, bahkan bisa menjadi buku. Sebelum mendesain tadi itu, maka perlu kita tahu teori-teorinya. Jadi pembelajaran yang kita buat itu harus berdasarkan teori-teori. Jadi bukan sekedar menuangkan ide pikiran kita sendiri, ada landasan berpikirnya, yaitu kajian teori. Nah, kajian teori-teori inilah nanti dibagi, ada namanya teori deskriptif, ada namanya teori preskriptif. Nah, teori-teori deskriptif ini itu berkaitan bagaimana kita menjelaskan fenomena-fenomena, keadaan-keadaan, situasi yang ada kaitannya nanti dengan pembelajaran yang kita akan lakukan. Jadi berdasarkan teorinya siapa gitu, maka nanti disitulah ada istilahnya teori belajar. Nah, jadi masalah belajar ini banyak sekali pakarnya, banyak sekali expertnya, ahlinya begitu. Nanti kita kenal ada namanya teori behaviorisme, behavioristik, ada teori kognitif dan sebagainya. Nah, gitu ya. Kemudian teori preskriptif ini adalah teori yang menekankan kepada bagaimana hasil
yang akan kita yang akan diperoleh. Bagaimana nanti aplikasinya di lapangan gitu ya. Bagaimana penerapannya terhadap model-model pembelajaran itu sendiri. Ya, terhadap nanti hasil daripada rancangan pembelajaran yang kita sudah buat gitu ya. Nah, maka disitulah nanti ada kaitannya nih dibagi jadi teori sistem. Kemudian ada teori komunikasi, teori instruksional, ya, instruksional, gitu. Nah, apa artinya? Ya, teori sistem. Jadi Anda sudah paham kata sistem itu kan sesuatu yang teratur, terarah gitu, punya tujuan, punya visi misi, ya, punya kerangka berpikir, gitu ya. Jadi ada teori sistemnya. Kemudian teori komunikasi. Jadi komunikasi bagaimana mengkomunikasikan, membahasakan ya pembelajaran di dalam modul bahan ajar atau buku yang kita rancang yang menjadi bahan yang menjadi acuan kita untuk mengajar. Jadi kalau tidak ada kemampuan komunikasi, kemampuan bahasa, bagaimana Anda mendeskripsikan, ya, menjelaskan itu tulisan Anda, model pembelajaran yang Anda desain, yang Anda rancang. Gitu. Nah, begitu juga dengan teori instruksional. Jadi tidak cukup kita memiliki kemampuan komunikasi saja, gitu ya. Tidak cukup kita hanya bisa berbahasa tanpa tahu cara ya teori sistem ini bagaimana mengkaitkan antara satu teori atau keadaan atau suatu tujuan dengan yang lainnya gitu. Dan tanpa mengenal teori instruksional. Teori instruksional ini ada terkait dengan teori pembelajaran. Ini beda kan? Coba bayangkan sistem komunikasi instruksional. Nah, instruksional ini kan lebih condong ke bagaimana pembelajaran itu sendiri, pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu masing-masing memiliki teori. Nah, kemudian ya, kalau semua teori-teori ini kita sudah pahami, ya, baik itu teori deskriptif, teori preskriptif, nanti itu bawa turunannya teori belajar, teori sistem, teori komunikasi, teori instruksional, maka akan menjamin kemampuan kita untuk mendesain dan merancang suatu pembelajaran. Ya, dari sini ada yang bertanya. Di sini yang mau yang tanyakan terkait dengan teori preskriptif ini, di mana ada 3 pembahasannya di sana, sistem, komunikasi, dan instruksional. Nah, pertanyaannya di sini, apakah dari 3 teori itu saling menyambung, Pak? Saling membutuhkan? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Itu apakah teori-teori ini masing-masing ini ada kaitannya dengan teori yang lain? Tentu sangat berkaitan. Karena suatu ilmu pengetahuan, ya, kalau tidak ada ya kaitannya dengan yang lain, maka ilmu pengetahuan itu ya disebut dangkal, ya, sangat dangkal. Nah, untuk mencapai satu tujuan, ya, terutama sekali dalam desain dan perencanaan pembelajaran, kita harus mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan inilah kalau di dunia akademik, ya, itu disebut teori-teori. Nah, teori-teori ini dihasilkan oleh expert atau ahli atau pakar. Nah, teori-teori inilah yang menjadi acuan bagi
pendesain atau perancang atau penulis jurnal, buku, modul, bahan ajar atau apa saja yang ingin ditulis harus berdasarkan teori. Nah, kemudian sekarang kira-kira apa kaitannya antara teori deskriptif dan teori preskriptif? Contohnya teori belajar. Nah, teori belajar ini di situ ada namanya teori behavioristik. Ya. Ada teori kognitif. Jadi teori behavioristik itu, ya behavior itu diambil dari kata behavior, sikap, tingkah laku, akhlak, etika. Ya. Kemudian nanti teori kognitif itu berkaitan dengan intelektualitas, kognisinya, ilmu pengetahuannya, skillnya, kemampuannya bagaimana. Jadi artinya ini kalau dikaitkan misalnya ini antara teori kognitif dengan behavioris itu nanti sebelum menulis dari sini aja kita sudah berpikir kan untuk mendesain merancang pembelajaran ya. Nah dari sini misalnya tentang sikap. Ya afektifnya bagaimana sikapnya gitu. Nah nanti antara misalnya sikap sebagai teacher, lecturer atau guru gitu, dosen, pengajar, dan bagaimana sikap sebagai siswa, ya, mahasiswa, bagaimana tingkah lakunya, akhlaknya, gerak-geriknya gitu. Ada kaitan, ini saja antara sikap ini ada kaitan antara pengajar dan yang diajar. Nah di situ ada teorinya di situ. Kalau saya dulu pernah mengajarkan psikolinguistik itu tahun 2010 ya, 2011. Itu kalau mau menjadi guru, the best teacher itu jadi harus seorang guru itu pertama harus mengenal siswanya. Yang kedua mengenal umurnya, levelnya, mengenal kondisinya, situasinya, mengenal kebutuhannya, keadaannya. Nah, setelah mengenal di situ di dalam in the classroom ya, di ruangan kelas saja harus seorang guru itu pertama harus memiliki eye contact, ya, eye contact gitu ya. Jadi sikap guru dan siswa ini. Nah kalau gurunya tidak ada eye contactnya, nah makanya siswa atau mahasiswa itu biasanya ada yang pegang HP, ada yang SMS, ada yang menghayal, ada yang merenung, mikirkan utang, mikirkan pacarnya, ditinggalkan kawin, gitu, sedih, gitu, ingin kawin dan sebagainya. Ya orang tua meninggal. Jadi semua kepikiran. Nah makanya ilmu sebagai guru profesional itu, ya, kita mengajarkan ini ya, itu harus memiliki eye contact, ya. Eye contact itu ya seperti ini gitu, melihat siswanya kalau ngajar ya. Nah, jangan ke bawah, jangan ke samping, lihat ada enggak yang mengajar. Yang kedua, nah ada istilahnya classroom management. Nah, bagaimana memanage kelas itu? Ada namanya khusus table, round table gitu ya. Jadi kayak ini ya, khusus table gitu, solo table gitu ya. Ada yang round table, ya tergantung materi yang diajarkan. Nah, kemudian nanti actionnya, tindakannya bagaimana gitu, ya? Bagaimana eye contactnya, gerak mimiknya, body organnya gitu. Ini masalah teori behavioristik aja. Nah, kognitifnya bagaimana nanti? Jadi antara sikap, ya, tingkah laku, keadaan dengan kognitifnya, kemampuan berpikirnya itu ada kaitannya. Nah, sebagai pendesain atau perancang harus nanti di hasil rancangannya dalam bentuk tadi itu ya, baik ini yang level yang masih sederhana seperti silabus, RPP dan sebagainya ya, sampailah ke modul, sampailah ke bahan ajar dan buku itu. Nah, kognitifnya bagaimana? Nah, kemudian teori sistem ini, jadi bagaimana mengorganisir di situ, ya. Mengorganisir materi aja, bahan aja sesuai dengan keadaan tadi itu, ya, situasi siswa itu. Nah, jadi kemudian teori komunikasi, bagaimana membahasakan, ya. Kalau misalnya level SD, ya, misalnya
pembelajaran PAI untuk SD. Jadi bahasanya, komunikasinya harus level SD, ya, level SMP, level SMA. Gitu. Jadi teori komunikasi makanya di situ. Nah, jadi komunikasi ini sama dengan bahasa. Bahasa itu adalah language. Language is a system of symbol, ya, a system of symbol arbitrary used by people to communicate each other. Jadi bahasa itu adalah sistem simbol yang digunakan oleh orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini teori komunikasi. Nanti dalam ilmu bahasa itu dibahas detail, ya. Nah, teori instruksional ini, jadi kita mengaitkan semua teori ini, termasuklah di ujungnya ini yang langsung berkaitan dengan pembelajaran, instruksional, teori pembelajaran itu langsung. Jadi komponen-komponen pembelajaran itu harus kita pahami. Baru kita bisa mendesain sebuah pembelajaran, baik dalam bentuk modul, bahan ajar, ya, maupun buku seperti ini. Nah, seperti buku saya ini sekitar 600 halaman lebih, ya. Jadi sebelum saya mendesain, ya, atau sebelum menjadi buku seperti ini, tentu teori ini sudah ada di dalam otak kita, gitu ya. Jadi bagaimana teori ini? Ini tidak cukup ini saja materi kita. Jadi banyak ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Termasuklah nanti di bagaimana mengutip teori, ya. Bagaimana dari teori-teori yang kita temukan itu, bagaimana kita deskripsikan sesuai dengan pembahasan yang ingin kita bahas. Nah, pembahasan inilah yang mencakup tadi ini. Misalnya tentang SD, siswa, ya, materi ajar untuk SD, Nabi dan sebagainya, dan itu, ya. Jadi itu kita bahasakan di situ sedetail mungkin sesuai dengan target-target, ya, pembelajaran, gitu, ya. Target pembelajaran inilah yang apa namanya, kalau di dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada RPP-nya, kan, ada silabusnya, ya. Kalau kampus itu ada RPS-nya, ya, rencana pembelajaran semester, ya. RPP itu rencana proses pelaksanaan, silabus, ya. Berarti kalau kita ingin membuat model rencana pembelajaran itu otomatis semua yang ada di teori-teori tersebut harus terisi, Pak, ya? Ya, harus kita pahami. Harus ada dan dipahami. Iya, harus kita pahami sehingga nanti untuk menghasilkan ini rencana hasil dari perencanaan dan desain pembelajaran, gitu, ya. Ini kan masih model-model perencanaan pembelajaran masih di sini. Nah, belum nanti menurut pakar-pakarnya, nggak bisa dibaca itu.